Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Selamat datang di channel saya, Master Heru, Master Terapis Sistem Pencernaan, Pernapasan, dan Sistem Saraf. Ada pertanyaan yang datang pada saya, bagaimana cara saya membantu pasien yang penyakit kronis, terutama yang masalah dengan pencernaan dan sistem pernapasan. Saya akan jawab. Ada dua hal yang menyebab munculnya penyakit. Pertama disebabkan oleh genetik, yaitu disebabkan keturunan. Yang kedua disebabkan oleh penumpukan toksin, di mana toksin ini dimunculkan oleh baik dari sampah metabolisme dan tubuh kita maupun faktor dari luar, yaitu dari makanan, minuman, udara, polusi, dan pola hidup, serta radiasi dan lain sebagainya. Bagaimana mengatasi dua hal ini? Saya akan lakukan dengan 3 langkah. Langkah pertama adalah dengan cara detoksifikasi atau membersihkan racun dalam tubuh. Kenapa perlunya detoksifikasi? Kebanyakan orang mengobati suatu penyakit itu dengan cara yang instan, dengan cara-cara kimia, yaitu dengan seperti menyemprotkan nyamuk dengan semprotan obat nyamuk. Ketika nyamuk datang, semprot, hilang. Nyamuk datang, semprot, hilang. Tapi pertanyaannya, apakah nyamuknya akan habis atau nyamuk akan tetap ada? Tentu akan tetap ada. Dan dampak dari kimia obat nyamuk tersebut berdampak kemana-mana. Akhirnya begitu halnya dengan kita menggunakan obat-obat yang serba instan, yaitu berdampak pada liver, ginjal, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Akan munculnya masalah-masalah baru, mengatasi masalah dengan masalah. Bagaimana seharusnya kalau kita membasmi nyamuk? Kalau kita ingin membasmi nyamuk, seharusnya yang kita lakukan adalah dengan cara membersihkan. Membersihkan apa? Yaitu membersihkan kulahnya, membersihkan sampahnya, membersihkan kotorannya, pakaiannya, agar nyamuk tersebut tidak bersarang. Sehingga ketika kita bersihkan semua perkarangannya, maka nyamuk tidak bersarang, maka tidak muncul penyakit. Itulah cara pertama, yaitu dengan cara membersihkan. Apa poin yang perlu kita bersihkan? Pertama yang kita bersihkan adalah pencernaan. Kenapa? Karena penyakit berawal dari pencernaan. Apa yang kita makan, apa yang kita cerna, disitulah munculnya penyakit. Apa saja yang perlu kita bersihkan dalam pencernaan, yaitu seperti kelebihan asam lambung dan kenaikannya. Biasanya kalau kelebihan asam lambung atau kenaikan asam lambung itu harus dikeluarkan. Biasanya kalau saya keluarkan itu bentuknya cairan kuning dan itu rasanya asam sekali. Dan itu merupakan kelebihan asam lambung. Lalu apalagi, yaitu salah satunya ada lagi, yaitu gas lambung atau angin. Nah ini ada bedanya. Kalau gas lambung itu biasanya yang keluar itu berupa cairan kental yang berbusa putih, bergelembung, bahkan berbentuk balon keluarnya. Itu biasanya dipicu oleh udara. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Ini saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu 3 hal yang membuat asam lambung Anda tak kunjung sembuh. Di sana saya jelaskan, diantaranya adalah karena angin. Ya, angin ini bisa menyebabkan 4 hal. Bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, bisa menyebabkan kelembapan paru-paru, bisa menyebabkan menghambat oksigen ke otak, dan bisa menyebabkan kenaikan asam lambung. Silakan Anda dengarkan di video saya sebelumnya. Kemudian, apalagi yang perlu dibersihkan di dalam pencernaan adalah toksin dari obat-obatan, termasuk narkotika. Buat Anda yang mungkin kecanduan narkoba, kenapa rasa candu itu terus mengundang? Kenapa rasa candu itu mengundang? Karena racun di dalam tubuhnya masih menyisa, sehingga itu terus mengundang. Nah, caranya harus dikeluarkan. Ketika dibersihkan racun dalam tubuhnya, maka otomatis candunya akan hilang. Itu, jadi membersihkan sistem pencernaan. Yang kedua, yaitu membersihkan saluran pernafasan. Di antaranya adalah membersihkan plek paru-paru. Nah, itu biasanya kalau dikeluarkan, dibersihkan, itu keluar cairan kental warnanya kuning kehijau-hijauan. Nah, itu biasanya plek, ya. Kemudian juga seperti cairan yang ada pada paru-paru basah yang kerendam, ini juga biasanya dipicu oleh angin. Itu bentuknya berbusa, juga banyak cairannya. Dan kemudian membersihkan penyempitan pada penyakit asma, penyempitan saluran pernapasan karena asma.
Itu juga biasanya saya bersihkan dan Anda lihat bisa di video-video saya. Kemudian membersihkan penyempitan atau peradangan karena sinusitis. Nah, itu biasanya warnanya itu hitam, bau, rasanya asin, ya, dan itu luar biasa baunya. Dan itu biasanya kalau itu dioperasi, insya Allah itu akan saya bantu keluarkan dengan cara terapi maupun dengan cara ramuan. Jadi detoksifikasi atau membersihkan racun ini bisa dilakukan dengan cara terapi dengan metode yang saya lakukan, atau bisa juga dengan ramuan khusus. Bisa dengan ramuan khusus, dan itu bisa membantu mengeluarkan kadar kelebihan dan kenaikan asam lambungnya, termasuk cairan yang ada di paru-parunya dan lain sebagainya. Nah, metode inilah cara pertama, yaitu membersihkan dengan cara itu, membersihkan itu dalam tubuh. Langkah kedua adalah menyeimbangkan. Tubuh kita butuh keseimbangan. Ada unsur yin dan yang. Darah nggak boleh tinggi, nggak boleh rendah. Asam urat nggak boleh tinggi, nggak boleh rendah. Kolesterol nggak boleh tinggi, nggak boleh. Semua harus seimbang. Tekannya harus seimbang, gulanya harus seimbang, kolesterolnya harus seimbang. Karena kita berdiri karena adanya keseimbangan. Setelah diseimbangkan, kemudian apa yang dilakukan yaitu dengan cara menguatkan. Apa yang perlu dilakukan yaitu sel-sel dalam tubuhnya, jantungnya, paru-parunya, limfa, ginjal dan sebagainya itu dikuatkan, digeneralisasi kembali. Tujuannya apa? Agar tubuh bisa melawan penyakit dengan dirinya sendiri. Jadi jangan melawan penyakit dengan obat. Kalau kita melawan penyakit dengan obat, itu sama seperti candu narkoba. Ada obat sembuh, nggak ada obat kambuh. Mau sampai kapan terus melawan penyakit dengan obat? Karena obat terbaik di dunia ini adalah imunitas tubuh kita sendiri. Bagaimana membangun imunitas tubuh kita sendiri dalam penyakit? Saya ibaratkan seperti pulpen ini. Kalau pulpen ini saya pegang, saya sentil seperti ini, dia jatuh. Menurut Anda, apakah karena pegangannya, apa karena sentilannya? Ada yang menjawab karena pegangannya, mungkin karena sentilan. Jawabannya benar adalah karena pegangannya. Kalau pegangannya kuat, ini disebut dengan faktor internal, dan ini disebut faktor eksternal. Artinya kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal. Kapan virus itu datang, kapan badai itu datang, kapan musuh itu datang. Yang bisa kita kendalikan adalah faktor internal dalam tubuh kita. Ketika imunitas tubuh kita kuat, sekalipun badai itu datang, kalau ini kuat maka ditekan jatuh. Itulah pentingnya membangun imunitas tubuh. Membangun imunitas tubuh tidak lain dengan cara alami. Karena kita berasal dari alam, kembali lagi ke alam. Jadi dengan 3 langkah itu. Pertama, bersihkan toksin yang ada dalam tubuh kita. Kemudian diseimbangkan. Kemudian dikuatkan. Insya Allah dengan 3 langkah ini, insya Allah Anda akan keluar dari penyakit-penyakit kronis, terutama yang berkaitan dengan masalah pencernaan dan pernapasan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya, Master Heru. Salam sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.